Pernahkah kamu sampai di titik di mana kamu berkata, "Ya Allah, aku capek, aku pasrah saja." Tapi anehnya, setelah kamu bilang pasrah, hati kamu justru terasa kosong, nggak tenang, bahkan makin gelisah? Hati-hati, karena tidak semua rasa pasrah itu adalah tawakal. Ada orang yang berserah karena percaya penuh kepada Allah, tapi ada juga yang berserah karena sudah kehilangan harapan. Sekilas terdengar sama, tapi dalam hati ini keduanya sangat berbeda. Yang satu membuat hati tenang, yang satu lagi diam-diam menghancurkan dari dalam. Dan masalahnya, banyak dari kita tidak sadar kita sedang berada di yang mana. Hari ini, kita akan memahami sesuatu yang sangat penting dalam hidup tentang perbedaan tipis antara berserah kepada Allah dan menyerah pada keadaan. Karena bisa jadi, selama ini kamu merasa sudah tawakal, padahal sebenarnya kata kamu hanya sedang lelah dan hampir putus asa. Hakikat tawakal berserah setelah berjuang. Tawakal bukanlah sikap diam yang menunggu hidup berubah dengan sendirinya. Bukan pula alasan untuk berhenti berusaha karena merasa semua sudah ditentukan. Tawakal adalah bentuk tertinggi dari keimanan, di mana seseorang telah mengerahkan seluruh kemampuannya, menghabiskan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk berjuang. Lalu di titik itu, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang, tanpa protes, tanpa keluhan, tanpa rasa menuntut, karena ia sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya yang sedang mengatur segalanya dengan cara yang tidak selalu bisa ia pahami. Banyak orang mengira bahwa tawakal adalah tentang pasrah sejak awal. Sebelum melakukan apapun, seolah-olah hidup ini hanya perlu dijalani tanpa arah dan tanpa usaha. Padahal pemahaman seperti ini justru menjauhkan seseorang dari makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal tidak pernah mengajarkan kemalasan, tidak pernah membenarkan ketidakseriusan, dan tidak pernah memberi ruang bagi seseorang untuk lari dari tanggung jawab, karena dalam Islam, usaha adalah bagian dari ibadah, dan meninggalkan usaha sama saja dengan menolak peran yang telah Allah titipkan kepada manusia sebagai makhluk yang harus bergerak dan berikhtiar. Seseorang yang benar-benar bertawakal akan terlihat dari bagaimana ia menjalani hidupnya dengan penuh kesungguhan, bagaimana ia tetap bangun ketika gagal, tetap mencoba ketika ditolak, tetap melangkah meskipun jalannya terasa berat, karena ia tidak menggantungkan harapannya pada hasil semata, melainkan pada proses yang ia jalani bersama Allah. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil, sekecil apapun itu, memiliki nilai di sisi Allah, dan tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia ketika dilakukan dengan niat yang benar. Tawakal itu unik, karena ia menggabungkan dua hal yang sering dianggap bertolak belakang, yaitu kerja keras yang maksimal dan kepasrahan yang total. Di satu sisi, seseorang dituntut untuk berusaha seolah-olah hidupnya bergantung pada usahanya. Tetapi di sisi lain, ia juga dituntut untuk berserah seolah-olah semuanya sudah diatur sepenuhnya oleh Allah. Disinilah keseimbangan itu lahir, sebuah keseimbangan yang membuat seseorang tetap bergerak tanpa kehilangan ketenangan, tetap berjuang tanpa kehilangan keikhlasan. Ketika seseorang sudah sampai pada tingkat tawakal yang benar, ia tidak lagi mudah goyah oleh hasil yang tidak sesuai harapan, karena ia memahami bahwa hasil bukanlah cerminan dari usaha semata, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih luas. Ia tidak lagi bertanya dengan nada protes, "Kenapa aku gagal?" Tetapi ia mulai bertanya dengan penuh kesadaran, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini?" Dan dari situlah hatinya mulai tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih dalam, dan lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Tawakal juga membuat seseorang terbebas dari rasa cemas yang berlebihan terhadap masa depan, karena ia tahu bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang harus ia kendalikan sepenuhnya. Ia hanya perlu melakukan yang terbaik hari ini, memperbaiki apa yang bisa ia perbaiki, dan menyerahkan apa yang tidak bisa ia jangkau kepada Allah. Dengan cara ini, hidupnya menjadi lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena beban yang ia pikul di dalam hatinya berkurang. Orang yang bertawakal tidak berhenti merencanakan, tidak berhenti bermimpi, dan tidak berhenti berharap, tetapi ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada apakah rencananya berjalan sesuai keinginan atau tidak. Ia memahami bahwa rencana manusia bisa saja gagal, tetapi rencana Allah tidak pernah salah.
Dan keyakinan inilah yang membuatnya tetap tenang, bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Dalam tawakal, ada keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa tenang yang muncul bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya berada dalam pengawasan Allah. Ini adalah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada hubungan seseorang dengan Tuhannya. Seseorang yang bertawakal akan tetap bekerja keras di dunia, tetapi hatinya tidak lagi terikat pada dunia. Ia mencari rezeki dengan sungguh-sungguh, tetapi ia tidak panik jika rezekinya terasa sempit. Ia mengejar impian dengan penuh semangat, tetapi ia tidak hancur jika impiannya tertunda, karena ia tahu bahwa dunia hanyalah tempat usaha, bukan tempat kepastian hasil. Semakin seseorang memahami tawakal, semakin ia sadar bahwa hidup ini bukan tentang mengontrol segalanya, melainkan tentang menjalani peran dengan sebaik-baiknya. Ia tidak lagi berusaha memaksakan semua hal sesuai keinginannya, tetapi ia belajar untuk menerima bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendalinya, dan itu tidak selalu buruk, karena seringkali justru disitulah letak kebaikan yang belum ia pahami. Tawakal juga mengajarkan seseorang untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri ketika hasil yang ia dapatkan tidak sesuai harapan. Karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah manusia yang memiliki keterbatasan. Ia tetap melakukan evaluasi, tetap belajar dari kesalahan, tetapi ia tidak menghukum dirinya dengan rasa bersalah yang berlebihan, karena ia yakin bahwa Allah melihat usahanya, bukan hanya hasilnya. Dan pada akhirnya, tawakal membawa seseorang pada satu titik kesadaran yang sangat dalam, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa ia kendalikan, tetapi tentang seberapa besar ia bisa percaya kepada Allah. Ketika kepercayaan itu sudah benar-benar tertanam di dalam hati, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak lagi mampu mengguncangnya secara berlebihan, karena ia tahu bahwa di balik setiap kejadian selalu ada rencana Allah yang penuh hikmah. Keputusasaan yang menyamar sebagai pasrah. Ada satu kondisi yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Sebuah keadaan di mana seseorang merasa dirinya sudah berserah kepada Allah, sudah menerima semua yang terjadi dalam hidupnya, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, ternyata yang ia rasakan bukanlah ketenangan dari tawakal, melainkan kekosongan yang lahir dari kelelahan yang terlalu lama dipendam, dari harapan yang berkali-kali runtuh, hingga akhirnya ia berkata, "Aku pasrah bukan karena yakin kepada Allah, tetapi karena ia tidak lagi punya tenaga untuk berharap." Keputusasaan seringkali datang secara perlahan, tidak langsung terasa sebagai sesuatu yang berbahaya, karena ia menyelinap dalam bentuk kalimat-kalimat yang terdengar bijak dan religius, seperti "mungkin ini sudah jalannya," atau "aku serahkan saja semuanya." Padahal di dalam hati tidak ada lagi keyakinan bahwa keadaan bisa berubah, tidak ada lagi semangat untuk mencoba, dan tidak ada lagi keberanian untuk berharap, sehingga yang tersisa hanyalah rasa lelah yang dibungkus dengan kata pasrah. Berbeda dengan tawakal yang menghadirkan ketenangan, keputusasaan justru menciptakan kehampaan. Sebuah perasaan hampa yang membuat seseorang menjalani hidup seperti berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa rasa. Ia masih bergerak, masih menjalani hari-harinya, tetapi di dalam dirinya ada bagian yang sudah menyerah, ada semangat yang sudah padam, dan ada harapan yang sudah tidak lagi ia rawat. Seseorang yang terjebak dalam keputusasaan seringkali berhenti berusaha tanpa ia sadari, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia sudah kehilangan alasan untuk mencoba. Ia berkata bahwa ia sudah pasrah, tetapi sebenarnya ia hanya takut untuk gagal lagi, takut untuk kecewa lagi, dan takut untuk merasakan sakit yang sama berulang kali, sehingga ia memilih untuk tidak berharap sama sekali sebagai cara untuk melindungi dirinya dari luka. Keputusasaan juga membuat cara pandang seseorang terhadap hidup menjadi gelap, seolah-olah semua jalan tertutup dan tidak ada lagi kemungkinan yang tersisa. Ia mulai melihat segala sesuatu dengan kacamata negatif, menganggap bahwa setiap usaha akan berakhir sia-sia, setiap doa tidak akan dikabulkan, dan setiap harapan hanya akan membawa kekecewaan, hingga akhirnya ia benar-benar berhenti percaya bahwa hidup bisa berubah menjadi lebih baik. Yang lebih berbahaya,
Keputusasaan bisa membuat seseorang menjauh dari Allah secara perlahan, tanpa ia sadari. Karena ketika harapan mulai hilang, doa pun menjadi lemah, ibadah menjadi sekadar rutinitas tanpa rasa, dan hubungan dengan Allah menjadi terasa jauh. Ia mungkin masih beribadah, tetapi hatinya tidak lagi hadir. Karena ia merasa bahwa semua yang ia lakukan tidak mengubah apapun. Padahal dalam tawakal yang sejati, justru di saat seseorang berada di titik terendah, ia semakin mendekat kepada Allah, semakin kuat berdoa, dan semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Tetapi dalam keputusasaan, yang terjadi justru sebaliknya. Seseorang perlahan menjauh karena ia merasa tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Seringkali, orang yang putus asa tidak terlihat lemah dari luar. Bahkan mereka bisa terlihat biasa saja, tetap tersenyum, tetap menjalani aktivitas, tetap berinteraksi dengan orang lain, tetapi di dalam dirinya ada kehancuran yang tidak terlihat, ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan, dan ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Keputusasaan juga membuat seseorang kehilangan makna dalam hidupnya, karena ketika harapan hilang, maka tujuan pun ikut memudar. Ia tidak lagi tahu untuk apa ia berjuang, untuk apa ia bertahan, dan untuk apa ia melanjutkan hidupnya, sehingga semuanya terasa datar, hambar, dan tidak berarti. Dan yang paling halus sekaligus paling berbahaya adalah ketika seseorang mulai menganggap keputusasaan itu sebagai bentuk keikhlasan, ketika ia mulai berkata pada dirinya sendiri bahwa ia sudah menerima semuanya, padahal sebenarnya ia hanya menyerah pada keadaan. Ia mengira dirinya kuat, padahal ia sedang rapuh. Ia mengira dirinya tenang, padahal ia sedang kosong. Jika kamu pernah merasa seperti ini, jika kamu pernah berkata, "Aku pasrah," tetapi di dalam hatimu tidak ada ketenangan, tidak ada harapan, dan tidak ada keyakinan, maka berhentilah sejenak dan jujurlah pada dirimu sendiri. Karena mungkin yang kamu rasakan bukanlah tawakal, melainkan keputusasaan yang belum kamu sadari. Dan kabar baiknya adalah, keputusasaan bukanlah akhir dari segalanya. Ia bukan tanda bahwa hidupmu benar-benar selesai, tetapi justru tanda bahwa hatimu sedang membutuhkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih kuat, yaitu kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Karena selama kamu masih hidup, selama kamu masih bernafas, selama itu pula pintu harapan tidak pernah benar-benar tertutup. Yang tertutup hanyalah cara pandangmu, yang lelah hanyalah hatimu, dan yang perlu diperbaiki bukanlah takdirmu, tetapi hubunganmu dengan Allah. Belajar berserah dengan benar setelah semua kelelahan, semua luka, dan semua rasa putus yang mungkin pernah kamu rasakan. Ada satu hal yang perlu kamu sadari dengan sangat dalam, bahwa kamu tidak harus tetap berada di titik itu selamanya. Karena seburuk apapun keadaanmu hari ini, selalu ada jalan untuk kembali. Selalu ada cara untuk memperbaiki, dan selalu ada harapan yang bisa kamu bangun kembali, meskipun perlahan, meskipun sedikit, tetapi cukup untuk membuatmu kembali berdiri. Langkah pertama untuk kembali bukanlah sesuatu yang besar atau langsung mengubah hidupmu secara drastis, tetapi justru sesuatu yang sederhana dan jujur, yaitu mengakui bahwa kamu lelah, bahwa kamu sempat kehilangan arah, dan bahwa kamu butuh Allah lebih dari sebelumnya. Karena seringkali, titik terendah dalam hidup justru menjadi pintu untuk kembali kepadanya dengan cara yang lebih tulus, lebih dalam, dan lebih nyata. Kamu tidak perlu menunggu menjadi kuat untuk kembali kepada Allah, karena justru dalam keadaan lemah itulah kamu paling dekat dengannya. Dalam keadaan hancur itulah doa-doamu menjadi lebih jujur, dan dalam keadaan tidak berdaya itulah hatimu lebih mudah untuk berserah dengan benar, bukan berserah karena menyerah, tetapi berserah karena sadar bahwa hanya Allah yang benar-benar mampu menenangkan dan menolongmu. Mulailah dengan memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran bahwa kamu memang membutuhkannya, mulai dari doa-doa sederhana yang keluar dari hati, bukan dari hafalan semata. Mulai dari solat yang kamu usahakan lebih hadir, walaupun belum sempurna, karena yang Allah lihat bukanlah kesempurnaanmu, tetapi keinginanmu untuk kembali. Berikan dirimu izin untuk berharap lagi, meskipun sebelumnya kamu pernah kecewa.
Karena harapan bukanlah sesuatu yang harus dihindari hanya karena pernah menyakitkan, melainkan sesuatu yang harus dibangun dengan cara yang benar, yaitu berharap kepada Allah, bukan semata-mata kepada hasil, bukan semata-mata kepada manusia, tetapi kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Pahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencanamu, tetapi itu tidak berarti hidupmu salah arah, karena seringkali apa yang kamu anggap sebagai kegagalan justru adalah bagian dari proses yang sedang Allah susun untuk membawamu ke tempat yang lebih baik. Tempat yang mungkin belum bisa kamu pahami hari ini, tetapi suatu saat akan kamu syukuri. Ketika kamu mulai belajar bertawakal dengan benar, kamu akan merasakan perubahan yang perlahan tetapi nyata. Kamu tetap berusaha, tetap bergerak, tetap memperbaiki diri, tetapi hatimu tidak lagi dipenuhi tekanan yang berlebihan karena kamu tidak lagi memaksakan hasil sesuai keinginanmu, melainkan kamu mulai percaya bahwa apapun yang Allah berikan adalah bagian dari kebaikan yang lebih besar. Kamu akan mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, sebuah rasa damai yang tetap ada meskipun hidup belum sepenuhnya baik-baik saja. Karena ketenangan itu tidak datang dari dunia yang sempurna, tetapi dari hati yang percaya bahwa Allah selalu bersama, selalu melihat dan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat-saat kamu merasa paling sendirian. Pelan-pelan kamu akan bangkit, bukan menjadi seseorang yang tidak pernah terluka, tetapi menjadi seseorang yang lebih kuat dalam menghadapi luka, bukan menjadi seseorang yang hidupnya tanpa masalah, tetapi menjadi seseorang yang mampu menghadapi masalah dengan hati yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih yakin. Dan di titik itu, kamu akan mulai memahami bahwa berserah yang sebenarnya bukanlah tentang berhenti berjuang, tetapi tentang tetap berjalan dengan hati yang percaya, tetap melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkahmu tidak pernah sia-sia, karena selalu ada Allah yang melihat, yang mencatat, dan yang akan membalas setiap usaha yang kamu lakukan. Jika hari ini kamu masih merasa lelah, masih merasa bingung, atau masih merasa hidupmu belum berubah, tidak apa-apa, karena perubahan tidak selalu datang secara instan, tetapi selama kamu terus berusaha dan terus kembali kepada Allah, sekecil apapun langkahmu, itu sudah cukup untuk membawa kamu keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang, kamu akan mengingat semua rasa sakit yang pernah kamu lalui, dan kamu akan tersenyum, bukan karena itu mudah, tetapi karena kamu berhasil melewatinya, karena kamu tidak menyerah, dan karena kamu memilih untuk kembali kepada Allah ketika kamu hampir kehilangan segalanya. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang sangat menenangkan, bahwa hidup ini tidak harus selalu kamu mengerti, tidak harus selalu kamu kendalikan, dan tidak harus selalu berjalan sesuai keinginanmu, karena selama kamu bersama Allah, selama kamu berjalan di jalannya, maka kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti berharap, dan jangan salah memahami arti berserah, karena berserah yang sejati bukan tanda bahwa kamu kalah, tetapi bukti bahwa kamu percaya bahwa Allah sedang menuntunmu menuju sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa kuat kamu menahan semuanya sendirian, tapi tentang seberapa dalam kamu percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kalau hari ini kamu masih lelah, kalau hatimu masih terasa berat, kalau hidupmu masih belum sesuai harapan, tidak apa-apa, kamu tidak harus langsung kuat, kamu hanya perlu kembali. Kembali berusaha walaupun pelan, kembali berharap walaupun sedikit, dan kembali percaya walaupun hatimu pernah hancur. Karena berserah yang sebenarnya bukan saat kamu berhenti bergerak, tapi saat kamu tetap berjalan meskipun tidak tahu hasilnya seperti apa, namun kamu yakin bahwa Allah sedang menuntunmu ke arah yang terbaik. Jadi jangan menyerah, karena mungkin di titik kamu ingin berhenti, disitulah sebenarnya Allah sedang membuka jalan. Apa yang kamu kira akhir bisa jadi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih indah, sesuatu yang hari ini belum kamu pahami, tapi suatu saat akan kamu syukuri. Semoga setelah menonton video ini, hatimu jadi lebih tenang, langkahmu jadi lebih ringan, dan kamu tidak lagi salah memahami arti berserah. Semoga kamu belajar bahwa lelahmu tidak sia-sia, tangismu tidak percuma,
dan setiap doa yang kamu panjatkan sedang Allah dengar. Meskipun jawabannya belum kamu lihat sekarang. Kalau kamu merasa ini relate dengan hidupmu, jangan simpan sendiri karena mungkin ada orang lain di luar sana yang sedang diam-diam berjuang seperti kamu. Like, komen, dan share ke mereka, dan jangan lupa subscribe. Karena di channel Suara Hikmah ini, kita belajar untuk lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.